ya. Kita bisa melihat sebetulnya ya penggunaannya cukup sederhana, tetapi harus berhati-hati. Seperti pasangan kondenstor tadi, dia ada alat pengamannya, ya, untuk apa namanya kayak tadi yang warna birunya, supaya dia tidak pecah. Harus diberikan juga vaselin. Nah, pertanyaan itu, temperatur itu termometer untuk melihat temperatur. Supaya apa temperaturnya dilihat? Untuk apa temperaturnya harus dikontrol? Siapa yang bisa jawab? Untuk apa temperatur harus dikontrol? Sehingga perlu dipasang termometer. Siapa bisa jawab? Untuk mencegah terjadinya ledakan, soalnya semakin tinggi temperaturnya, tekanan uapnya kan, ya, tuh, Dokter Yani. Yang lain siapa? Benar. Karena tujuannya untuk mengamankan suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dipantau sesuai dengan suhu yang dibutuhkan untuk memperoleh destilasi yang murni. Tuh, ya, benar, Auzan ya. Jadi kalau misalkan kita campuran etanol dengan air, ya, kalau temperaturnya terlalu tinggi, temperatur etanol berapa? 80. Jadi kita kondisikan supaya temperatur itu tetap di 80, jangan lebih. Jadi kalau temperaturnya lebih, ya bisa aja nanti terjadi ledakan apa-apa ya. Tapi kalau temperaturnya lebih, nanti airnya juga ikut menguap, sama aja. Bedain dari lapis satu ke lapis yang lain. Nah, maka kalau kita mendestilasi campuran etanol dan air, maka dijaga pada suhu yang rendah, dijaga pada suhu yang dipisahkan yang titik-titiknya lebih rendah. Jangan pada suhu temperatur air 100, nguap semua, sama aja nggak terjadi pemisahan. Air nguap, etanol juga nguap. Nah, maka suhunya harus di bawah apa namanya pada suhu yang lebih rendah, ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi. Distilasi fraksinasi. Kalau tadi distilasi biasa, distilasi sederhana, tadi di sambungan itu kadang ada kolom fraksinasi, ada sedikit garis 3 tadi ya di gambar Ibu ya. Gambar Ibu tadi ini kan ada 3. Ada juga yang kosong, oke, tapi sedikit. Nah, sekarang kita ke distilasi fraksinasi. Memisahkan komponen cair 2 atau lebih. Jadi distilasi tidak hanya 2 ya, boleh lebih. Digunakan untuk perbedaan titik-titik dari kurang dari 20. Artinya apa? Perbedaan titik titiknya itu tidak terlalu jauh. Nah, perbedaannya di mana? Pada kolom fraksinasi. Ya, pada fraksinasinya. Kalau distilasi biasa tadi hanya polos atau ada mungkin perutnya 3. Atau pokoknya yang penting sedikit. Nah, sedangkan pada fraksinasi itu plat yang ada di kolom penghambat itu banyak, sehingga semakin banyak hambatan, ya, semakin mau ke atas semakin banyak hambatan, kecuali yang temperaturnya yang titik bijinya lebih rendah, dia yang bisa melaju ke atas, yang lainnya dia akan turun karena banyak plat yang menghalangi. Nah, jadi ini yang membedakan ya, distilasi kolom ini kan banyak plat. Kalau tadi kan cuma 3 ya. Prinsipnya sama, semuanya sama, tetapi di distilasi fraksinasi ini banyak sekali polisi tidur. Nah, jadi kalau mau jalan banyak polisi tidur sehingga terhambat, ya. Kalau nggak larinya cepat ya ketinggalan. Yang
ternyata apa? Yang kecil, ya, yang larinya kecil cepat lari, ya, dia bisa naik ke atas. Tapi yang badannya besar ternyata dia tertahan, balik lagi turun ke bawah. Jadi perbedaannya pada kolom traksi. Kolom ini berisi plat-plat. Jadi platnya dari apa ya? Dari kaca. Dari kaca aja. Di sini ada bentuknya ini ya. Nanti ini seperti ini. Nanti menghambat ini. Ketika mau naik ya turun. Mau naik dia turun. Ya. Jadi bedanya hanya itu. Untuk apa penggunaannya? Kalau distilasi biasa itu umumnya untuk senyawa campuran yang memiliki perbedaan ini cukup besar. Kalau distilasi yang perbedaan titiknya kecil, ya, untuk campuran yang perbedaan titiknya kecil. Contohnya untuk digunakan untuk apa? Untuk memisahkan minyak mentah. Nah, minyak mentah dari fosil, yang minyak mentah dari fosil itu isinya macam-macam ya. Mungkin gambar itu kurang jelas ya, agak kabur ya. Tapi nanti bisa dicari di internet, ini drop dari internet juga ya. Dari mulai C1, C2, C4, berupa gas ya. Jadi dipisahkan dari gas, kemudian yang cair sekitar C5 sampai C10 atau 12, kemudian mulai yang padat dan seterusnya sampai yang padat sekali seperti apa, ini sampai suhunya 42 seperti aspal. Itu ini distilasi melewati suatu fraksinasi mulai dari gas dulu C1 sampai 4. Ini suhu 20 udah pada suhu kamar aja dia sudah lepas ya, nggak perlu dipanaskan, dia sudah lepas ya. Ini gas termasuk gas yang kita gunakan untuk masak ya, untuk masak. Kemudian suhu di bawahnya C5 sampai C9 mungkin ya, yang digunakan untuk premium. Terus menerus ini C-nya naik. Nah, itu adalah dasarnya distilasi fraksinasi ya, dasarnya adalah distilasi fraksinasi sampai temperatur yang besar. Nah, ini yang sekarang mulai premium mungkin sudah nggak ada lagi. Minyak tanah ya, dulu minyak tanah masih di sekitar premium ini, di atas premium minyak tanah ya. Zaman ibu kecil masak masih pakai minyak tanah. Kalian pernah ketemu minyak tanah enggak? Nggak pernah ya, nggak pernah ketemu lagi minyak tanah. Jadi dulu tidak ada kompor gas, kompor listrik, belum ada. Jadi masaknya kalau nggak pakai kayu ya pakai kompor minyak tanah ya. Sekarang minyak tanah sudah nggak bisa, bahkan belum ada listrik itu pakai teplok ya, pakai teplok apa namanya, pembakarnya teplok dikasih sumbu ya kan, bahan bakarnya apa, minyak tanah. Jadi apa namanya, nah, seperti sekarang ini kalian pada zaman yang sangat-sangat semua dimudahkan, listrik ada ya, mau pesan apa, apalagi sekarang dengan COVID, mau pesan makan bisa datang sendiri, mau pesan baju bisa datang sendiri, mau laptop, mau HP, mau ke cari literatur semuanya ada, tinggal buka laptop ya kan. Saya masih sempat mengalami tinggal ikut orang tua, tinggal di desa ya karena tugaskan di sana yang tidak ada listrik, belajar pakai teplok ya. Pernah juga ibu kos pakai teplok. Tahu teplok? Nggak tahu teplok? Lampu minyak tanah itu ya, itu namanya teplok. Jadi bawahnya minyak tanah dikasih suhu nyala kan, nah itu namanya lampu teplok. Dulu belum ada listrik, nah ibu pakai itu. Kos SMP saya sudah kos karena jauh dari rumah, pakai lampu teplok
lampu teploknya kebesaran, ya. Jadi apa yang terjadi? Bangun pagi, satu kamar semuanya hitam, termasuk muka, semuanya hitam. Karena langes. Kalian nggak merasakan itu. Wah, sampai di pelosok-pelosok sekarang sudah ada listrik, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Harusnya kalian jauh lebih hebat, ya kan? Jauh lebih hebat. Fasilitas ada, listrik ada, ya. Mau mau hubungin dosennya, tinggal dari rumah WA. Nah, udah nyampe nggak sampai 1 menit. Kalau ibu nunggu dosen, nggak bisa, nggak ada HP, nggak ada. Jadi datang ke kampus, nggak berani nanya, nunggu, ya. Nitip di parkiran, sampai dari pagi sampai sore nggak ada. Ya, kemudian tanya-tanya, oh berangkat ke Kalimantan, nggak tahu sampai berapa hari. Nah, tiap hari kalau nggak tahu info, tiap pagi nitip. Tinggal sebentar ke kantin, dosennya datang, kita balik lagi, udah pergi lagi. Nah, ya, jadi tidak seperti sekarang, sudah ada HP, komunikasi lancar. Tuh. Tetapi hal-hal seperti ini ya, seperti minyak tanah, premium, dan sebagainya, makin lama semakin habis. Nah, maka apa? Itu tuntutan energi. Bagaimana menghasilkan energi ya yang menjadi pengganti? Tentu energinya ya harus energi yang terbarukan, energi yang bisa diperbarui, bisa diperbanyak terus-menerus. Ya, kalau misalkan seperti fuel cell bisa dikembangkan, sangat bagus. Kenapa? Modalnya hanya air. Dunia ini 70% lebih berisi air. Itu tuntutan ini ya, yang generasi yang muda ini yang harus bisa mencari energi alternatif ya, yang bisa menggantikan fosil. Produksi fosil. Nak nunggu lagi 200-300 tahun. Nak ngumpulin tulang dulu, dipendem 200-300 tahun, umur kita cuma berapa? Nah, jadi akan sulit kita mengharapkan dari energi fosil. Batu bara juga berasal dari itu ya, sama aja. Jadi harus mencari tenaga energi alternatif yang bisa menghasilkan energi, menggantikan ya energi yang menggunakan fosil. Pakai energi angin, ya nggak apa-apa. Belanda mengandalkan energi angin untuk listrik, karena memang anginnya kencang. Kalau kita malah anginnya nggak terlalu kencang, malah mereka ditutup supaya angin tidak masuk ke kota, itu dipasangi tembok beton-beton tinggi ya, supaya angin tidak masuk. Nah, angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan apa? Untuk menggerakkan kincir angin. Nah, mereka menggerakkan kincir angin, bisa digunakan untuk sumber energi listrik. Nah, jadi dia memanfaatkan sumber energi yang ada, sumber potensi alam yang ada. Nah, kita sebetulnya juga bisa, kita punya uap panas, kita punya sumber daya air yang cukup besar, waduk dan sebagainya, dan itu bisa dimanfaatkan. Sekarang distilasi uap, ya, distilasi uap. Distilasi uap digunakan pada campuran senyawa yang memiliki titik-titik mencapai 200 atau lebih. Jadi temperatur titik-titiknya itu besar. Jadi yang dimanfaatkan apa? Yang dimanfaatkan nanti uapnya. Uapnya untuk menarik senyawa. Jadi senyawa-senyawa yang tidak larut di dalam air, ya, tidak bisa didistilasi menggunakan air. Ini orang organik yang sering ya. Nah, itu bisa menggunakan distilasi uap. Contohnya, untuk mengambil minyak kayu putih, ya, minyak kayu putih atau minyak eukaliptus itu bisa dilakukan dengan menggunakan distilasi uap. Ya. Siapa yang mengekstrak? Jadi minyak yang ada di dalam tanaman segar, daun itu ditarik oleh uap dari air. Ya. Jadi ini misalkan bisa secara langsung
pakai cara langsung boleh. Kalian seperti ngukus gitu ya, di bawah air, di atasnya daun-daun, kemudian dikasih cerobong, nanti juga bisa. Atau bisa seperti gambar ini ya. Ini air, ya air dipanasi, kemudian panasnya keluar ya, panasnya keluar. Ini kondensor. Nah, diuapkan di sini. Ini ada komponen-komponen yang mau disirkulasi. Ya daun atau apa. Kalau kurang panas ini bisa di. Nah, masuk di sini. Ketika di sini nanti dia akan menguap, sama prinsipnya. Masuk di sini. Tetapi tidak bersentuhan langsung. Artinya komponen-komponen padatnya tidak langsung berhubungan dengan air, tetapi menggunakan uap air. Kenapa ini dipanasi? Supaya uap air yang bercampur dengan tanaman di sini ini menguap, membawa minyak, ya, minyak kayu putih dan sebagainya ini ya, minyak atsiri di sini naik ke atas sini. Karena apa? Temperaturnya itu lebih rendah daripada temperatur air. Dia naik di sini kita dapatkan. Bisa juga langsung seperti orang ngukus. Nah, ini juga sistem uap langsung. Jadi ini panas, ini air, ini ada daun-daun. Misalnya apa yang mau di plain material ya, daun-daun, apa yang mau kita ekstrak. Ini misalnya ini mau ekstrak ambil minyak kayu putih. Panasnya naik ke atas sini, bertemu dengan ini. Nah, senyawa yang ada di dalam daun ini dibawa oleh uap air, didorong oleh uap air, maka dia akan menguap masuk di sini ditampung. Ya, jadi prinsipnya sama, tetapi penggunaannya nanti beda. Kenapa tanaman nggak dicampur aja di sini? Nanti larut di sini, nggak bisa tertarik ke atas. Ya, ini sudah banyak digunakan. Jadi prinsipnya seperti ini untuk mengambil minyak-minyak. Kalau kalian buka di Tokopedia, ada ekstrak minyak apa namanya, minyak daun jeruk, minyak daun salam, minyak segala macam, itu bisa dibeli kan. Nah, dengan cara distilasi ini, dan harganya cukup mahal, 5 mili itu sudah ada yang sampai 60. Ada minyak lavender, minyak melati dan sebagainya, banyak sekali ya aroma